Mitra bisnis, mulai 17 Agustus pemerintah menguji coba Payment ID, sistem yang akan menghubungkan semua aktivitas keuangan seseorang mulai dari belanja, e-wallet, rekening bank, pinjaman hingga kartu kredit dan sebagainya dengan NIK. Melalui sistem ini, BI akan melacak detail pemasukan dan pengeluaran seseorang, termasuk asal penghasilan, jumlah pengeluaran, kewajiban utang, serta keterlibatan dalam pinjaman online dan investasi serta kewajiban perpajakannya. Sistem ini diklaim akan meningkatkan transparansi sistem keuangan nasional dan pemerintah mengklaim akan berhati-hati agar tidak disalahgunakan. Nah, apa komentar Anda? Silakan mitra bisnis, Anda bisa berpartisipasi di WhatsApp call atau join di WhatsApp grup kami. Caranya ketik join dan sebutkan kota Anda, kirim ke 0816924924 0816924924. Jangan lupa Anda juga bisa berpartisipasi sesi Bisnis Man Opinion di live TikTok kami ya, Pas FM Radio Bisnis. Ini kita usul itu mulai dari presiden, wakil presiden, menteri, anggota DPR, BUMN, PNS. Jadi dari dalam dulu, dari penyelenggara negara dulu. Kan BUMN juga penting ya kan? Karena kan udah dikasih kekayaan alamnya banyak, tapi setoran dividen ke negara kok nggak ada peningkatan. Terima kasih. Ya kalau misalnya kita ini kayak tambah pengawasan, ya kan, istilahnya mau nambah pajak gitu. Tapi kalau mereka yang korupsi kita juga nggak bisa deteksi kan. Ada juga tuh yang kemarin yang disetor ke kejaksaan ya, yang uangnya bertumpuk-tumpuk gitu. Nah, udah itu yang ada yang di yang rumah hakim itu juga kan ada kan. Mereka kalau yang korupsi itu dia udah nggak lewat transfer bank gitu-gitu, mereka tunai juga. Jadi istilahnya pengawasan ke masyarakatnya tambah ketat, tapi ke merekanya juga nggak ngaruh gitu loh. Jadi apa ya, kalau mau menangkap koruptor juga nggak bisa lewat ini karena mereka juga nggak lewat transfer gitu sih Mbak Anita. Jadi nggak tahu deh dengan kondisi kayak gini apa masyarakat itu gimana ya. Saya rasa kalau saya dengar dari pembicara sebelumnya intinya ya korupsinya dibenerin dulu, itu aja sih. Menurut saya sih sebetulnya tujuannya apa gitu. Kalau ada tujuan yang tertentu mungkin lakukan saja, gak usah ribut-ribut gitu. Mungkin kan bisa tanpa ribut-ribut melakukan gitu. Kemudian iya Bu Titi, yang kalau mau tahu pengeluaran yang besar atau kecil gitu sebetulnya susah juga sih. Karena banyak orang kaya juga pengeluarannya kecil, orang miskin pengeluarannya besar karena kebutuhan. Itu aja, makasih. Nggak tahu benar apa enggak, tapi umumnya adalah mengenai transparansi data nasabah atau masyarakat ya terhadap segala transaksi keuangan. Jadi bisa dilacak itu ya. Bahkan sampai dia kalau ikut pinjol ya segala macam. Pertanyaannya adalah kalau rakyat itu banyak pinjol, memangnya mau dibantuin, dikasih subsidi nggak? Ya, sementara kita lihat rakyat ditelanjangi, tapi pejabat itu dilindungi. Yang korupsi itu kapan dibuka? Kapan dimiskinkan? Nah, fairnya kan di situ. Jadi kalau begitu giliran ini terhadap rakyat disebut ini demi transparansi, bahkan data aja mau transfer bebas ke Amerika, katanya ini
kesetaraan data. Istilah mereka ya suka-suka dia lah ya, namanya penguasa. Masalahnya yang kita rasakan itu ya, rakyat ini ditelanjangi sampai ke ujung kuku, ujung rambut segala macam dibuka, hanya ingin dikejar pajaknya. Kita yakin deh nanti sebentar lagi lihat kaki lima pun, pedagang kaki lima pun mau digiring masuk ke kebun binatang supaya nanti bisa ditembakin. Ya, Bu Sri Mulyani udah nangis-nangis di DPR karena susah cari duit. 2 bulan berapa bulan ini sudah defisit ya anggaran, tidak ada pemasukan pajak atau menurun ya. Kita lihat ini kebijakan pemerintah udah susah lah ya, udah mau ngomong apa lagi ya. Jadi semua demi itu. Pemerintah Pak Prabowo ini boros-boros banyak wamen lah segala macam 100 lebih itu buat apa? Apa perlu itu? Kenapa nggak disidik itu? Yang dijelasin itu keperluannya apa sampai segitu banyak? Itu kan duit semua, giliran terhadap pejabat, oh ya ini bangsa besar katanya, mesti banyak pejabatnya, banyak menterinya, tapi giliran rakyat dicari-cari pajak. Anda belum bayar pajak, ya. Rekening di 3 bulan tak aktif, disuspend, dorman. Kemarin baru itu yang ketua PPATK bilang dia merilis 122 juta rekening dorman. Pertanyaannya 122 juta ini sejak kapan sudah di-freeze itu? Terus bisa satu saat, maksud saya dia itu tidak ada mekanisme kerja yang jelas. Mestinya kan di freeze ya, oke, ya bolehlah anda suspend karena tidak ada aktivitas. Ada masa yang Anda perlukan untuk menyelidiki itu rekening, ada kriminal apa enggak. Kalau nggak ada, harus secara berkala itu misalnya maksimum 1 bulan harus dirilis dong. Bukan ditahan sampai 122 juta terus dalam sehari karena sekarang udah heboh baru dikembalikan ke perbankan. Contohnya kan begitu loh. Ini kerja macam apa? Jadi saya bingung pejabat kita. Ampun dah. Carinya pajak terus ya. Pemerintah sendiri nggak efisien. Boros terus, koruptor nggak diurusin. Satu orang Richard itu yang mantan hakim itu bisa 1 T bos, 1 T ya bukan 1 M, 950 sekian miliar. Coba kok bisa sih? Maksudnya pemerintah pakai otak dikit dong mikir, ini kok pejabat bisa kumpulin sampai segini sih, begitu leluasanya. Dan coba dihukum berapa tuh, 15 tahun ya, seolah-olah kasihan nanti udah terlalu tua. Tadi ya ngambil duit korupsi begitu, terima sogokan, memang nggak kasihan apa? Dan masalahnya si hakim ini terima sekian banyak gara-gara terima suap 5 miliar kan ketahuannya kan. Nah itu yang sebelumnya kalau itu memang duitnya nggak jelas diusut dong. Yang sudah lewat-lewat itu kasusnya apa ditelusuri, tapi ya diam-diam aja. Saya bilang sih ini parah ya keadaan. Nggak ada titik terang di depan. Ya jadi rakyat yang mesti terus dada lah. Makasih. Iya, kalau dari konteks payment ID ya terkait dengan KTP kita ya, sebenarnya memang tadi udah dijelaskan juga di Mas Santo bahwa dia akan men-trace ya semua transaksi kita. Tujuannya memang lebih ke arah ini ya, untuk
keperluan perpajakan yang saya lihat ya. Artinya pemerintah itu kan sudah membawa sistem Cortex, di mana kita sebagai wajib pajak kan harus melaporkan surat pemberitahuan perpajakan kita itu baik masa ataupun tahunan itu secara sistem ya. Kalau dulu kan manual dulu sekali. Jadi pemerintah dengan dia bisa memonitor semua transaksi kita, maka dia kedepannya akan membangun kebijakan ya dari sudut perpajakan. Apakah dia akan menaikkan tarif atau memperluas objek pajak ya dan sebagainya gitu. Kalau saya lihat sih dari sisi ini kurang positif ya. Kenapa? Karena bagi masyarakat ya intinya nanti bisa aja dikenakan pajak oleh pemerintah lebih tinggi. Sedangkan pemerintah sendiri kan belum tentu dia bijak ya dalam menggunakan anggarannya gitu. Ya seperti saya udah ungkapkan juga sebelumnya bahwa kayak program MBG menurut saya itu sesuatu yang kurang diperlukan ya. Karena membuang anggaran lalu bisa meningkatkan hutang, ya memakai hutang buat membiayai MBG tersebut. Atau proyek-proyek pemerintah lah ya, proyek-proyek pemerintah itu kan juga ada yang nggak efektif gitu ya, banyak yang misalnya contoh IKN mangkrak atau ada bandara misalnya kayak Kertajati utilisasinya nggak ada, atau LRT di Palembang juga seperti itu. Artinya akhirnya pemerintah tuh banyak keinginan, lalu dia akhirnya membebani ya keuangan negara ya melalui hutang, dan juga dia berusaha melakukan ekstensifikasi perpajakan kita gitu. Karena kan WP Indonesia kan baru sekitar 10 sampai 13% ya yang benar-benar dia melaporkan perpajakannya gitu ya secara administrasi dari total penduduk Indonesia gitu. Artinya pemerintah tuh akan ke arah sana gitu. Cuman yang saya khawatirkan tadi balik lagi ya, pemerintah nggak bijak sehingga kita masyarakat nih dibebani pajak gitu kan, ya pajak yang progresif, lalu pajak yang ekstensifikasi. Coba kita bayangkan saja gitu ya, PPh 21 kita aja kan pajaknya progresif tuh, sampai yang tertinggi 35%. Belum kita kena PPN, belum kena PBB dan seterusnya gitu. Ya banyak sekali gitu ya beban masyarakat itu. Pendapatannya diambil gitu ya melalui perpajakan untuk membiayai keperluan yang negara yang tadi yang saya cerita itu yang belum tentu efektif gitu ya. Lalu di sisi yang kedua bahwa pemerintah mungkin ingin juga mengamankan ya transaksi-transaksi yang selama ini ada pencucian uang atau transaksi bodong, ya itu positif lah ya kalau di sisi itu ya. Artinya kalau yang bermain dengan istilahnya fraud atau kecurangan seharusnya lebih mudah deteksi ya, walaupun ada potensi juga ya si yang melakukan fraud itu dia menggunakan rekening ini ya bukan atas nama diri dia sendiri karena melalui orang lain gitu kan. Di mana juga kan sekarang pun udah terjadi seperti itu gitu kan, supaya nggak ke-trace tadi ya oleh sistem gitu. Saya kira itu aja Pak. Artinya saya meminta ya ini hal yang positif, tetapi di sisi lain pemerintah juga harus hati-hati gitu ya, jangan sampai rakyat nanti dibebani lebih lagi gitu ya dengan pengenaan pajak lebih tinggi karena pemerintah tahu ya semua aliran penghasilan kita ataupun aliran belanja kita. Itu aja, terima kasih. Kita bagi dulu. Orang Indonesia itu mungkin hanya 1% yang super kaya. Nah, itu uangnya yang beredar tiap hari itu banyak sekali. Itu nomor satu yang dimonitor dulu. Terus yang kedua itu mungkin ada sekitar 30% yang menengah misalnya, atau 40%, 30% lah yang menengah. Itu sudah mengkuras tabungan untuk belanja karena sekarang pekerjaan susah, gaji tidak naik-naik juga, lalu pajaknya banyak. Lalu yang utama seperti yang Bapak tadi sampaikan, bahwa pemerintah kadang bisa jadi tidak bijak sehingga pengenaan pajaknya itu double-double dan berlebihan. Contoh, hari ini saya terima gaji 10 juta, potong dulu PPh pasal 21
10%, 15%. Uang itu saya pergi pakai untuk beli baju atau beli makan atau apa. Kena PB 1 lagi 10% atau kena PPN dan lain sebagainya. Habis itu uang itu saya pakai apa saja lah pokoknya, dia pasti kena pajak. Kalau uang itu saya tabung di bank, lebih gila lagi itu, kena bunga bank, terus dia punya bunga atau interestnya itu kecilnya minta ampun, tidak cukup untuk membayar bunga bank. Jadi sistem ini sebetulnya membuat rakyat Indonesia yang menengah ke bawah itu ya selamanya 10 tahun, 20 tahun ke depan itu tetap akan miskin. Oleh karena itu, yang mau di sisa 60% lebih lagi ya hampir-hampir dulunya dia mungkin buka rekening bank untuk tujuan taruh dana, sedikit dana lah taruh. Tapi karena biaya bank itu besar, lalu dia punya penghasilan menjadi tidak rutin, akhirnya rekening itu dia tidak pakai lagi, sisa-sisa biaya dipotong oleh bank, akhirnya tutup otomatis. Nah, jadi ini menurut saya ini pemerintah itu mau menargetkan pemantauan itu yang kategori yang mana. Lalu bukan rakyat juga yang tidak mau dipantau atau secara terbuka payment ID ini. Namun pemerintah atau pejabat tadi yang 1% tadi memberi contoh dulu, yang 1% tadi itu loh, Bung Anto ya. Jadi yang 1% itu yang konglomerat, yang super kaya, miliarder, triliuner itu memberi contoh dulu, termasuk pejabat-pejabat sendiri, pejabat PI. Kan sudah ada PPATK yang monitor. Kadang Kejagung atau KPK kan bisa minta data dulu juga ke PPATK. PPATK kadang pun tidak mau menyampaikan, padahal itu yang diminta itu, yang dimonitor itu kan yang korupsi, koruptor, atau misalnya cuci uang dan sebagainya. Itu yang besar-besar, itu yang harus dimonitor dulu. Yang kecil-kecil untuk apa lah dimonitor? Kecil-kecil monitor itu apakah karena judi online atau pinjaman pinjol akhirnya tidak dikembalikan artinya itu rakyatnya sangat susah mau dimonitor lagi, kan tidak mungkin. Yang berikutnya adalah pemerintah sebenarnya tidak fair ya. Kelas menengah yang kerjanya itu di pabrik, kerja mati-matian sekian puluh tahun, tapi penghasilan yang dipotong PPh pasal 21 itu satu ya, range pajak progresifnya itu harusnya tidak boleh lagi 5%, 10%, 15%, 20, 25 itu harusnya diturunkan karena kurs dan daya beli masyarakat itu semakin menurun. Bukan hanya PTKP aja yang dinaikin ininya, tetapi range-nya itu persentase pajaknya itu progresif itu harus dikecilin. Jadi ini beberapa hal lah ya. Jadi menurut saya satu lagi Bung Anto yang terakhir yang paling penting itu, karena selama ini kita itu tidak begitu percaya ya kepada pejabat. Akhirnya kita itu ada apa-apa sehingga protes duluan lah ya, menyampaikan opini-opini. Yang satu lagi adalah karena juga negara atau pejabat tidak memberikan contoh yang baik dan mensejahterakan rakyat dulu. Penghasilan rakyatnya itu warga masyarakat itu meningkat, kesejahteraannya itu baik. Kalau kesejahteraan baik, penghasilan meningkat, dinikmati oleh rakyat kecil menengah itu 10 tahun 20 tahun dulu, tabungannya juga banyak, sejahtera sudah ini. Silakan dia mau monitor mau apa terserah lah, karena mau diterbuka seperti apapun kita memang uangnya sudah cukup untuk keluarga, untuk kesejahteraan atau untuk biaya rumah sakit, biaya pengobatan, biaya pendidikan dan lain sebagainya. Demikian. Kalau udah diawasi mana bisa punya ani-ani, bro. Nah itu, ntar dulu pakai duit cash dong. Pasti. Ini gua demen diajarin jurus. Dia tujuan gua telepon mesti berguru sama suhunya. Kita ke topik, bro. Ya, silakan lanjut. Kalau gua bilang ini pada akhirnya rakyat juga yang jadi korban. Korban dari ketakutan untuk meriksa harta pejabat. Jadi ibaratnya gini, mau matiin lalat pakai bom molotov.
Jadi sekelilingnya mati, lalatnya mati, tapi sekelilingnya mati juga, bro. Caranya begini. Yoi. Terus aturan ini kan ujung-ujungnya muaranya ke pajak. Tempatnya yang diperiksa nanti cuman rakyat kecil aja. Gak bisa lah mau ngejar pajak pejabat atau aparat oknum lah kita bilangnya. Yang dikejar kan jadi ikan cere. Dapat ikan cere. Ya. Penjual pentol, cilok, seblak. Karena bayarnya udah pakai QRIS, belanja goceng juga pakai QRIS. Iya, benar. Transaksinya bisa kelihatan langsung gitu ya. Iya, bukannya koruptor, bandar judol, bandar narkoba. Mereka itu lebih lihai ngakalin peraturan, bro. Iya. Jadi gue cuman ngelihatnya apakah nggak mau diberantas kalau judol pinjol kepalanya, bandarnya, jangan muter-muter, langsung tangkepin ya nggak? Iya. Kemarin mau tangkep penyelewengan bansos, kita juga ngerti. Karena banyak tuh bang nampungin duit bansos triliunan, kan tuh kerja sama orang BUMN ya nggak bang, oknum. Ya nggak, nemplok lah di situ. Tapi kan akhirnya bukan blokir rakyat kecil punya akun, ya nggak. Semua tujuannya baik, tapi kalau lu bunuh pakai bom molotov ya gawat lah. Kebakar Ya semua. Ini memang tujuannya baik, matiin lalat gitu loh. Tapi kan yang korban rakyat. Iya. Sekarang gini, kita tahu gampangnya gini lah bro. Lu mau tahu pejabat yang macem-macem, lu lihat garasi mobilnya aja gampang kok. Ya nggak, itu pejabat kalau garasi mobilnya mobil mewah 3-4 biji, itu lu harus gak beres sudah. Ya nggak. Benar. Jadi yang periksa itu yang makan gaji dari APBN itu. Kalau rakyat mah udah berjuang pakai keringat dia sendiri sampai darah kan ya nggak. Ngapain diperiksa, kan lucu. Mulai dulu dari mereka, ya nggak? Kalau tujuannya baik. Iya. Ini ya, siapa yang buat jahat, yang kena imbasnya orang kecil. Iya. Ya dong. Nah sekarang kalau dicoba dulu di menteri, di presiden, DPR, di Polri, di TNI, pejabat daerah, di menteri, kan bagus. Iya. Habis itu baru pelan-pelan ke masyarakat. Iya dong. Jangan kayak begini. Jangan langsung ke bawah dulu gitu ya, yang atas-atas dulu ya. Iya, atas-atas dulu kasih contoh. Karena gini, tujuannya lu kan mau nangkep orang korupsi nih, iya nggak? Iya. Ya korupsi itu kan pasti kalau nggak bertepuk sebelah tangan nggak mungkin terjadi, ya nggak? Harusnya dua-duanya siapa yang udah digaji sama negara tapi korupsi, fatal kan itu bro. Sekarang kita jujuran swasta, kalau nggak dipaksa juga pada nggak mau suap kok. Bener nggak? Iya. Swasta juga mau efisien, tapi karena dipaksa keadaan Betul. mau nggak mau jadi nyogok gitu kan. Iya, jadi transparansi bro mulai dari pemerintah. Iya. Nah, gua kan pernah ngomong kalau bener-bener mau transparan gak usah ngomong soal duit. Saat lu kerja aja live di YouTube udah paling bener. Apalagi lagi bahas anggaran, betul nggak bro? Iya. Di live-in karena lu kerja mewakilin rakyat. Iya, benar, gitu benar. Jadi kalau lu memang bener mewakili rakyat, lu kasih rakyat nonton saat lu kerja. Rakyat bisa tahu, wajib semuanya live. Selama ini lu kan ngumpet-ngumpet bro di hotel bro. Kalau di hotel habis itu urusannya setelah meeting ya kita juga kagak tahu, enggak. Ya, ini kalau misalnya tunai nggak bisa, Bang Ben. Nah, tunai mah nggak bisa lah. Oh, nggak, misalnya kalau kita terima duit pun ya intinya nggak bisa masuk ke rekening. Gitu ya. Kalau misalnya ada kasus nih, misalnya pengusaha dia masukin ke perusahaannya sendiri, maksudnya buat nambahin modal, dia kena SP2DK ya. Jadi harus dianggap itu jadi omset. Padahal dari duit dia sendiri, cuma dia nggak pencatatannya dia nggak jelas, dia nggak bisa buktikan, dianggap omset berarti harus bayar pajak lagi gitu. Padahal duit sendiri gitu ya. Jadi uang masuk yang tunai pun bisa dilacak juga, bisa dipertanyakan juga. Jadi ini benar-benar ketat banget dong Bang Ben. Benar. Gitu ada Bang Ben.
kalau misalnya hal seperti ini, kalau menurut Ibu sih sudah jelas buat rakyat lah, nggak mungkin pejabat gitu loh. Makanya dibuat seperti itu. Dengar-dengar sih katanya aturannya dari BI ya. Jadi mungkin belum disetujuin ya sama DPR ya. Nggak tahu apakah harus atau tidak ya. Tapi kan seandainya saja disahkan oleh DPR, ya tetap aja lah Benny di belakangnya itu kong kali kong. Giliran ya istilahnya pejabat ya pasti nggak kena. Giliran kalau rakyat pasti dipajakin gitu kan, istilahnya dipantau lah, seperti kamu bilang kan tuh, dimata-matai kan ya. Iya. Dimata-matain. Nah Benny, matain nama istri terus dimata-matain lagi sama negara, gimana rasanya? Yo, jalan-jalan keluar kota Jakarta dan juga sekaligus bisa menjelajah. Cakep. Jangan lupa bawa teman-teman, karena bersama dengan teman-teman itu kemungkinan akan bisa membuat kita semua menjadi merasa betah. Cakep. Mungkin memang benar kalau rakyat di negara antah berantah ini selama ini sebenarnya banyak yang merasa seperti masih sedang dijajah. Memblokir sembarangan rekening tabungan orang lain, lalu bisa mengambil tanah orang lain, dan juga bisa memantau aktivitas keuangan orang lain, pun mereka lah mungkin melakukannya. Lalu apa lagi namanya kemungkinannya mereka semua ini kalau bukan sekelompok penjajah? Biar kate pantune panjang, tapi intinya kita tahu. Iya, saya setuju sama pendengar tadi barusan ya. Ini aneh ya. Kok ini dibuat tanpa sosialisasi, tanpa rembukan dulu sama rakyat yang ingin dipantau. Padahal ini sebetulnya namanya payment text. Betulnya sih alat sadap, Mas Ben. Saya waktu masih jadi polisi dulu kan juga bisa dari nomor HP, dari nama kita, alamat kita, dari bisa dimasukin, nanti semuanya kena atau aktivitas keuangan gitu. Jadi ini alat sadap aja, nggak usah pakai nama payment check segala. Alat sadap untuk menyadap aktivitas keuangan orang lain. Tapi kan ini kan sebetulnya digunakan cocoknya buat penjahat, buat pelaku kejahatan. Karena kalau dia uangnya masih ada terus tidak diambil, dia akan melakukan kejahatan lebih banyak lagi, lebih besar lagi, bisa lebih bahaya lagi bagi rakyat. Misalnya badan narkoba, Mas, koruptor, dan penjahat lain-lain. Kalau orang baik-baik ya janganlah dipantau. Karena yang namanya hak asasi manusia itu termasuk hak aktivitas keuangan, hak melakukan ekonomi, hak untuk tidak dipantau keluarganya, teman-temannya, teman bisnisnya, kawan-kawannya. Anda punya uang berapa, dibelanjakannya kemana, Anda belinya di mana, gitu ya. Itu tidak boleh semuanya. Termasuk yang hak lain-lain itu satu hak asasi manusia. Itu bagian kecil dari hak asasi manusia. Di dalam negara demokrasi itu kan memang dijamin hak asasi manusia kecuali negara otoriter. Nah kita pemilunya aja dipilih langsung. Itu kan namanya demokrasi, presiden wakil presiden. Benar. Jadi kalau membuat peraturan yang keluar dari undang-undang di atasnya, ingat loh negara demokrasi ada di sila keempat Pancasila. Itu kan artinya demokrasi. Lalu di Undang Dasar 45 banyak tuh demokrasi, ada undang-undangnya. Nah kalau keluar dari ini semua, lalu keluar dari undang-undang juga tentang demokrasi, bagaimana kita ini? Negara yang sesuai dengan undang-undang, ada apa yang keluar undang-undang manajemen negara ya, kemungkinan keluar dari undang-undang. Uji coba sekalipun Mas Benny itu harus izin si pemilik rekening, si pemilik aktivasi keuangan itu yang mau dipantau. Karena apa? Karena hak asasi. Tidak, dia keinginan pemerintah, kamu giliran yang dipantau. Yang giliran dipantau tidak mau, itu tidak boleh dipaksakan, tidak boleh dihukum bahkan, karena memang itu hak asasi manusia. Nah beda sama penjahat, Mas Benny, yang saya bilang tadi salah satu contoh penjahat. Kenapa dia boleh dipantau aktivitas keuangan atau aktivitas lain-lain? Karena mereka kurang layak dapat penghargaan hak asasi manusia. Kecuali dia udah ditangkap, menebusnya di dalam penjara, udah dihukum. Kan akhirnya jadi
masyarakat biasa kan tidak menjahat lagi, kan sudah menebus kesalahannya, kecuali begitu maka tidak boleh dipantau lagi. Yang baik itu seperti itu. Kalau keluar dari itu ya ini negara otoriter apa demokrasi, pertanyaan saya kan seperti itu. Saya sebenarnya melihat sejak kita udah mulai itu kan nomor identiti kita ya, nomor tunggal identiti kita. NIK ya. Sudah betul, NIK itu sudah tidak bisa terhindari. Yang seperti begini, mau payment ID kek, mau apa kek, sebenarnya kita semua bertransaksi. Tanpa adanya payment ID pun, sesungguhnya setiap transaksi kita itu udah terpantau. Bukan hari ini aja, udah bertahun-tahun lalu. Begitu kita belanja satu barang yang ada PPN, kalau kita belanjanya harus menunjukkan KTP, atau kita belanjanya dengan nomor kartu kredit, atau kita belanjanya dengan QRIS, atau apapun, sepanjang ada data kita itu udah langsung terpantau, bro. Iya kan? Nah sekarang ini semakin disempurnakan. Persoalannya cara ini atau teknologi ini, apakah kita mau menghindari? Kalau menurut saya, negara yang akan semakin baik, akan semakin berkembang menuju ke maju, tentu akan menerapkan cara ini. Persoalannya di negara kita terus-menerus mengkritik pemerintah. Cara-cara gini sepertinya langsung menyenggol masyarakat biasa, tetapi masyarakat atau pejabat yang korupsi atau siapapun oknum yang korupsi atau pejabat yang mendapat penghasilan begitu tinggi dari negara, dari aparat dulu. Ya. Nanti kayak kemarin yang nutup rekening, nanti setelah udah ada yang komplain, enggak, maksudnya ini untuk tertentu aja gitu. Selalu telat melulu deh kayak gitu-gitu. Ya. Jadi nanti ini lagi untuk orang-orang pejabat atau orang-orang teroris, jadi masyarakat kecil yang kena. Jadi artinya masa transaksi orang lain mesti lapor sih. Ya itu aja lah. Om Ben, kenapa sih ada payment ID, Om Ben? Nah, itu dia. Itu kan buat pengeluaran. Coba lah bikinin kita seluruh Indonesia rakyat payment, terima dana dari pemerintah gitu loh ID-nya. Itu kan jadi kita tinggal tiap hari pelotosin aja, ada masuk dana nggak, Oh gitu, ya. Terus kedua kita ini kan di mana-mana tuh udah kamera di mana-mana. Jadi kita mau melangkah, mau tarik nafas udah dimonitor semua gitu loh, Ben. Jadi nggak perlu pakai ID aja ya. Udahlah, capek gue. Iya. Kalau misal buat judi online ya, kemarin yang itu pemblokiran juga buat judi online. Kalau menurut saya sih gini, mendingan pemerintah sosialisasi, bisa juga ke media, misalnya iklan buat masyarakat, atau bisa juga minta bantuan banknya gitu loh. Jadi kalau misalnya ada yang meminjamkan rekening kepada orang lain, ya mungkin undang-undangnya harus dibuat atau gimana, saya nggak tahu. Itu bisa kena misalnya penjara gitu loh. Dan maksud saya kan itu kan sebenarnya kan bisa dilakukan, tapi kenapa enggak gitu loh? Apakah ada yang mendapat keuntungan dari uang ini? Ya kan, buktinya kan udah terbukti itu yang dari kementerian itu kan dapat ini kan, duit dari ini kan. Kemungkinan nggak ada niat untuk memberitahu, yang mungkin juga ada salah satu alasannya begitu. Jadi jangan ini udah itu, apakah kalau misalnya diterapkan kayak gini judinya nggak ada, jadi judinya tetap ada gitu loh, ya kan? Mau kita bilang narkoba juga masih ada gitu loh, ya kan? Jadi apakah alasan utamanya ini sebenarnya buat itu? Kan kemarin itu tujuannya judol gitu.
Tapi yang saya lihat sih sebenarnya buat nyari pajak gitu. Dari PBB naik, STNK ya kalau nggak salah naik, udah itu pajak e-commerce, udah itu yang rencana pajak natrium, udah itu yang terbaru pajak kripto, udah itu yang pajak tempat olahraga ya kalau nggak salah, saya kurang ingat sih, kayak yoga gitu. Jadi ini kan ketahuan inti masanya nggak ada duit. Udah itu yang pertumbuhan ekonomi. Saya rasa juga dia nyari dua cara. Ya kalau misalnya mau pinjaman utang luar negeri, dia kan harus kasih tahu kan baik-baik nih Indonesia, jadi silakan investasi. Yang dari dalam juga dia ngambil pajak, naikin pajak, gimana caranya? Intinya sebenarnya nggak ada duit aja Mbak Mary. Bukan buat berantas judol gitu aja. Nggak tahu juga ya, pemerintah saya kadang bingung. Ini bikin beginian memang untuk ngontrol, tapi ya lama-lama rakyatnya merasa dimata-matain semua. Bukan yang mata-matain yang gede, harusnya yang kelas-kelas kakap tuh dimata-matain ya udah. Tapi yang kecil-kecil juga mata-matain maunya apa gitu loh. Karena kalau dibilang kekurangan uang, saya bingung. Kita udah dia kabarin bahwa kita punya tambang nikel terbaik, salah satu terbaik di dunia. Kita kata Freeport kita udah ambil, duitnya dari itu kemana semua duitnya? Bingung kadang-kadang. Kita punya hasil tambang yang orang bilang apapun ditanam di sini semuanya bisa bagus. Nah, hasil bumi kita segitu banyaknya kemana semua? Kok gara-gara kayak begini rakyat dipajakin, tambah berat, kemarin royalti, sekarang penjara penuh, kalau udah koruptor bunuh mati aja, hukuman mati selesai gitu, penjara kosong. Jangan seperti kemarin orang saya baca di Bengkulu, bapak-bapak nyolong beras berapa kilo tuh, langsung di penjara. Yang itu nggak apa-apain di penjara gitu loh. Kasihan orang butuh makan. Nah sekarang ini lagi dipajakin tambah lama, rakyat tambah menderita. Bukan tambah bagus. Banyak hal yang harus dilakukan oleh pemerintah, tapi tidak dilakukan. Lah, DPR itu ngapain? Potong tuh anggaran DPR semuanya, fasilitasnya potongin semuanya, buat rakyat, itu yang penting. Gak usah kayak sekarang, rakyat menderita sengsara, rakyat kecil teriak semua. Aduh, kadang bingung. Kalau memang ketangkep kayak kemarin banyak tuh menteri, Budi Ari lah segala macam udah ketangkep, punya duit segitu, kemana kasusnya? Hilang kayak air muap jadi awan gitu loh. Banyak hal-hal yang penting tapi dilakukan, yang gini-gini aneh-aneh diberlakukan. Bingung kadang-kadang. Kita ngomong juga nggak ada gunanya, nggak didengerin. Saya rasa sih begitu. Tapi ya udah, keluar undang-undang aja lah. Ini emang, di negeri jadi negeri apa ya? Ya jadi tadi intip gitu ya, pinjaman online lain sebagainya. Ini sih arahnya sih biar rakyat Indonesia ini pada bayar pajak semua sih. Jadi yang kerja-kerja nggak punya EPWP harus wajib punya EPWP. Jadi pendapatan negara banyak dan dimakan sama mereka orang kan gitu ya. Masa ya kita beli bakwan goreng nanti dititip lo beli apa aja lo bakwan goreng risol kan. Jadi tolonglah yang bikin ini privasi orang, nggak usah lah kayak begitu-begitu. Ini kan privasi orang mau pinjam online kayak apa kayak gitu ya. Mending kalau misalkan negara, pemerintah, misalnya orang pinjaman online nggak dibayar terus dibayarin, bisa oke lah gitu kan. Intip-intip, ini nggak bisa bayar nih, yuk kita bayarin, kan begitu ya. Jadi cuma hanya privasi orang diungkit-ungkit begitu, diintip-intip kurang kerjaan. Jadi memang ini makanya negeri ini udah kacau deh negeri ini. Ya, saya kalau dengar ginian saya paling lihat pemerintah ini konyol ya. Terus terang saya makin lama makin nggak suka dengan pemerintahan Prabowo ini. Kenapa? Kenapa dia mesti ciptakan bikin seperti kayak begitu? Pertama dia sudah lakukan tax amnesty berapa kali coba? Artinya kan dia beri kesempatan masyarakat untuk mendeklarasikan dia punya asetnya dan segala macam ya. Khususnya mereka yang punya uang yang dulu nggak lapor pajak. Betul kan Mbak?
termasuk para koruptor. Mungkin dulu nggak bisa pemutihan, dengan adanya tax amnesty dia tuh bisa pemutihan nih, para koruptor khususnya. Ya, itu kan kebanyakan koruptor itu kan para pejabat pemerintah, orang DPR ya. Nah, kalau dia sudah lakukan itu, berarti kan sebenarnya tugas pemerintah adalah pertama memonitor dulu nih laporan pajaknya sesuai apa tidak, pendapatan dia sesuai apa tidak yang sudah dia laporkan di laporan pajak. Kedua, sekarang dia kan juga sudah jalankan Kortek, Mbak. Metode perpajakan yang baru yang cukup bikin orang pusing. Yang sampai sekarang aja programnya masih kadang-kadang ngehang gitu loh. Nah, mestinya dengan adanya dua sistem yang baru ini, mereka harus monitor dulu apa betul masyarakat sudah mulai patuh pajak apa enggak. Tapi sebenarnya ya, kalau saya bicara dengan beberapa teman, banyak kalangan-kalangan ya, mereka sudah kebanyakan udah ngomong kok sekarang pajak nggak bisa lari. Mereka semua sudah, menurut saya sudah melaporkan apa yang seharusnya mereka laporkan. Serius, Mbak. Ini yang masalah besarnya sebenarnya bukan itu. Masalah besarnya ini pemerintah itu nggak berani berantas koruptor. Yang kebanyakan adalah orang-orang partai, orang-orang pemerintah, orang DPR, dan kroni-kroninya, Mbak. Itu poin pentingnya di situ bangsa ini sebenarnya. Karena kalau masyarakat bisa, kamu mau pantau seperti apapun, memang penghasilannya seperti begitu. Apalagi sekarang udah dipungut lagi ke jual online, dia harus lapor pajak, dipungut lagi sama si siapa? Marketplace-nya dipungut 0,5 apa 1% setiap bulan transaksinya. Ya kan? Jadi ngapain dia bikin seperti itu lagi? Dipikir hebat. Saya nggak melihat pemerintah tuh hebat, enggak. Malah itu makin dibenci rakyatnya, Mbak. Karena dia tidak menjalankan usaha yang paling penting dulu, berantas korupsi, rampas aset para koruptor. Itu yang jauh lebih penting, yang justru kita lagi tunggu-tunggu. Di mana keberanian Pak Prabowo waktu kampanye bilang berantas korupsi. Mana sekarang? Nggak ada nyalinya. Cuman Jaksa Agung cuman cari 2 orang yang ditangkap. Yang selebihnya mana? Udah banyak beredar kok video-video yang sebenarnya yang koruptor kakapnya kemana? Nggak diapa-apain. Itu loh, Mbak. Makanya saya bilang 80 tahun Indonesia merdeka tuh nggak bisa apa-apa. Nggak ada perbuatan yang benar-benar untuk kepentingan rakyat banyak, Mbak. Sangat disayangkan ya. Kita tinggal lihat aja. Kalau begini terus, Mbak, apa yang kata orang bilang Indonesia suram itu akan terjadi. Kamu boleh bilang lah statistiknya inflasi kecil, pertumbuhan ekonomi 5%. Lihat aja di lapangan deh. Saya simpel aja, bagaimana ini sangat setuju, tapi diterapkan untuk para pejabat keuangannya itu aja. Lalu dari situ kan akan kepantau mana koruptornya, tinggal disikat. Hukum seberat-beratnya, pasti Indonesia ini akan maju. Itu saja, Mas. Ya, saya pikir harusnya pemerintah sosialisasikan dan jelaskan apa tujuan sistem baru ini. Ya, memang dari dulu sudah pernah digaung-gaungkan nantinya akan begini. Tapi sebetulnya sebelum di go live tanggal 17 Agustus, sebetulnya dari sekarang pemerintah jelaskan ini tujuannya apa. Ya, jangan cuma sebut ini akan ngeling ini, tapi tujuannya nggak jelas. Kalau menurut saya pemerintah kalau betul tujuan jujurnya adalah satu, supaya bisa lebih mendeteksi koruptor. Ya. Nomor 2, supaya bisa terdeteksi orang yang pajaknya tidak dibayar sesuai yang sebenarnya. Nah,
Kalau dua alasan itu dijelaskan, dan rakyat akan legowo, ya. Tapi kalau tidak jelaskan apa-apa, cuma ngomong akan diterapkan ini, rakyat kecewa karena apa? Koruptor, biarpun ada sistem ini, koruptor itu tetap akan berlangsung terus karena koruptor akan menyogok koruptor lainnya, yaitu hakim agung dan lain-lain. Ya, jadi sistem ini menurut saya tidak berguna untuk membahas korupsi. Hanya mendeteksi, tapi kemudian kalau udah terdeteksi, yang bersangkutan ada yang approach, kamu udah ketahuan loh, gini, ayo mau gimana? Jadi nggak ada guna kalau untuk membasmi korupsi ya, hanya untuk mendeteksi betul. Kalau basmi menurut saya tidak akan berhasil. Nomor 2, kalau soal pajak, nah lebih baik pemerintah pajak itu saya setuju bahwa orang yang kurang bayar pajak dan terutama para pejabat kayak DPR yang begitu banyak fasilitasnya, kami semua curiga mereka tidak akan membayar pajak dengan sesuai yang seharusnya. Ya, jadi saya sebagai warga Indonesia kecewa kalau pemerintah tidak mengklarifikasi tujuan sebenarnya, dan juga di balik itu pemerintah harus mempertegas dengan detektor ini, sistem ini saya sebut detektor, dan kami akan membasmi semua korupsi sampai ke akar-akarnya. Nah, itu kita mendukung banget. Terkait dengan payment ID itu, tadi sudah syarat dan ketentuan berlakunya sudah. Nah, saya mau yang insight saya adalah sebetulnya sistem ini itu artinya apa? Yang pertama yang saya lihat adalah ini salah satu reset di financial system. Artinya apa? Sistem finansial kita itu sedang ditata. Nggak tahu ditatanya, harapannya untuk yang kebaikan ya Kak Nena ya. Tetapi kan ini kita dalam proses penataan itu kan ya seperti kayak kita membangun rumah gitu loh. Kan harapannya itu pondasinya kuat, terus habis itu nanti tidak ada salah membangun gitu. Tetapi kalau misalnya memang ada ya harus dikoreksi dan direvisi. Tapi yang jelas ini adalah terobosan baru, itu sebuah big reset dari financial system kita, di mana semua transparansi adalah sebuah keniscayaan. Makanya harusnya transparan setransparannya, dan itu berlaku sama. Jadi tidak peduli itu bahkan RI 1 pun juga ya harusnya transparan juga gitu kan. Yang kedua, kalau tidak disikapi dengan hati-hati, ini akan menjadi gerbang krisis ekonomi yang lebih parah. Yang saya tadi katakan sudah open gate. Kenapa? Begitu ini diberlakukan dan tidak disertai dengan penerapan yang konsisten, yang punya duit siapa? Rakyat kan. Ketika rakyat nanti krisis kepercayaan kepada pemerintah, kepada penyelenggara negara maupun kepada sistem finansial yang ada, dana semua ditarik dari perbankan, ras itu akan terjadi ambruk. Dan ini saya sudah melihat gejala itu, karena kan sudah di teman-teman di daerah itu sudah, kalau kayak gitu memang benar, simpan aja, udah kita pegang, nggak usah dimasukkan ke perbankan. Di satu sisi perbankan itu sebenarnya kan pro kontra ya Kak Nena. Ada yang keberatan juga dengan sistem perbankan karena itu syarat dengan riba gitu kan. Terus yang kedua juga dengan seperti ini, trust isunya makin kencang. Jadi ketika dana semua ditarik semua, bank-bank akan kolaps. Apalagi kalau bank-bank himbara yang kolaps, bahaya, ya betul. Makanya kan, tapi itu juga bisa jadi big resetnya dari para whales itu penyandang dana yang besar-besar, bisa loh Kak Nena, bisa.
Karena apa? Dengan nanti adanya krisis ekonomi yang besar, semuanya tidak cuma hanya rupiah yang makin tidak terkendali, harga inflasi tidak terkendali, hyperinflation, terus habis itu juga harga saham IHSG kita mungkin rontok serontok-rontoknya. Para whales itu kan memang mencari yang seperti itu, Kak Nena. Memanfaatkan situasi ya. Betul. Mereka menciptakan story atau menciptakan sejarah bahwa melakukan apa yang mereka bisa lakukan, menciptakan Great Depression. Setelah Great Depression maka dia akan dapat great profit, karena setelah hancur-hancuran ketika kembali ke titik normal aja mereka sudah cuannya udah. Dan yang saya garis bawahi sebetulnya krisis yang terjadi itu bukan karena duitnya hilang, Kak Nena. Tidak hilang. Duitnya cuma pindah tangan. Pindah tangan dari mana? Ya dari kita-kita, dari retail ke bandar-bandar. Karena ya itu tadi, karena memang diciptakan kondisi seperti itu. Makanya di tengah kondisi yang memang serba susah, terus trust issue-nya juga sudah makin menjadi-jadi, ya pemerintah sebaiknya bijak untuk mengeluarkan regulasi ya. Terus yang ketiga, insight saya adalah ini seperti kayak kalau kita baca, ya walaupun saya bukan penganut teori konspirasi, tetapi ini adalah seperti kayak untuk controlling terhadap semua orang yang ada di negeri ini, atau bahkan nanti kalau di dunia negara-negara lain juga menerapkan kan. Orang di seluruh dunia itu oleh invisible hand. Ya siapa invisible hand? Ya di teori konspirasi banyak disebut ada macam-macam, dan yang mungkin yang sering tersebut mungkin kayak Rockefeller itu kan mungkin kan salah satu yang terlibat pendanaan untuk di negara-negara yang sedang berkembang ataupun negara-negara yang sedang mengalami krisis, dan mereka datang seperti halnya juru selamat, tetapi padahal sebetulnya bukan juru selamat, tetapi makin menjebak kita ke dalam suatu siklus yang membentuk lingkaran setan sebetulnya. Itu seperti itu lagi, kita makin bergantung dan makin tidak bisa terlepas. Seperti halnya dulu mungkin kita pernah terjerat dengan IMF dan lain sebagainya, gitu ya Kak Nena? Ya, ini menarik sih ya. Menurut saya gini, pemerintah ini menunjukkan kepintaran bahwa dia ingin memantau keuangan atau finansial rakyat ya. Dia mau lihat berapa sistem, semua uangnya mau dilihat, mau dipantau, keluar masuknya uang, belanjanya segala macam. Dia pikir, pemerintah ini berpikir mereka itu pintar gitu loh. Tapi dia nggak tahu bahwa orang, terutama orang-orang kaya, ini kalau memantau itu orang-orang yang golongan menengah bawah masih bisa dipantau karena mereka tidak punya jalan keluar. Tapi kalau orang-orang atas itu banyak banget akalnya. Dan menurut saya tadi sudah pembicara sebelumnya sudah banyak membahasnya mengenai plus minus Tuhan ini ya. Saya cuma mau mengatakan bahwa sebenarnya harus berhati-hati karena aturan ini kalau diterapkan takutnya uang itu melayang keluar lagi. Uang ini kan lari keluar. Kenapa? Bukan orang yang menggelapkan uang aja, uang kejahatan aja yang mau digelapin. Pada dasarnya orang-orang super kaya itu nggak mau ditahu uangnya berapa, nggak mau ditahu asetnya berapa, nggak mau mereka keluar. Nah kalau dia simpan di luar, bagaimana Anda bisa tahu? Yang tersisa di dalam itu apa? Utangnya dikasih lihat, saya punya banyak utang loh, saya ini sebenarnya pada dasarnya miskin loh. Tapi kenyataannya banyak uangnya. Problemnya, lah kelihatan pemerintah hebat, mau melihat yang dia pantau apa? Yang pantau itu receh-receh nih Pak. Yang besar-besar nggak akan bisa dipantau karena ikan ternyata yang dipantau ya. Pausnya lari ya gitu terus. Mana ada ikan paus yang mau dipantau, nggak ada.
mereka mah sudah tingkat dewa ilmunya mah. Lo mikir satu, dia sudah mikir 3. Dipandang. Dan mereka punya akses untuk keluar negeri, akses untuk menanamkan uangnya keluar. Anda bayangkan aja sekarang, kita jujur ya, banyak pengusaha Indonesia, pengusaha hebat Indonesia, kita lihat, katakanlah begini, investasi asing yang banyak di Indonesia itu adalah dari Singapura. Coba aja lihat datanya, dari Singapura. Tapi orang Singapura investasi di Indonesia, itu banyak orang Indonesia juga. Nah, terus apa? Ini kan cuma mereka menyimpan duitnya dan dengan perusahaannya di luar negeri dan investasi kembali ke Indonesia. Itu oke. Nah, terus bagaimana memantaunya? Nggak bisa. Kita ini ada uangnya terbatas. Ya sudah, lalu lihat aja lah, gua punya simpanan aja tiap hari defisit kok. Apa? Malah ini mah utangnya lebih banyak. Ini malah masih ada pinjolnya ini. Waduh. Ada arisan panci. Arisannya masih ada ini. Waduh, masih nunggak. Arisan bulan ini masih ditunggak. Nah, itulah maksudnya. Artinya orang-orang pikir untuk menyimpan duitnya keluar. Kalau orang yang pintar, orang menengah bawah, orang menengah yang pintar, dia akan bilang, daripada nggak dipantau, gue simpan duit saya di rumah aja, biarin aja. Kok selisih untungnya berapa sih simpan di bank? Nggak ada. Nggak banyak gitu loh. Mau dibilang aman, memang aman, bank itu belum tentu juga. Nah, makanya saya bilang, banyak hal yang harus dipikirkan kalau mau melakukan kebijakan seperti ini. Apalagi kalau bilang ada unsur kata memantau. Aduh, saya belum banyak riset mengenai ini ya, payment ID. Tapi jelas sekali itu adalah ditujukan kepada perusahaan. Yang saya mau ngomong, pejabat-pejabat itu kapan ditransparankan ya, satu orang riset secara privat aja satu telo. Kenapa how can it happen? Bisa terjadi kayak begitu. Terus rakyat kecil yang duitnya nggak seberapa mau ditelanjangi pejabat yang agak jelas duitnya dari mana. Kok diam-diam aja? Itu fairnya di mana? Ya, kalau yang berwenang nggak peduli ini ya terserah ya, ujung-ujungnya nggak ada yang peduli. Ya, saya kira tema hari ini payment ID ini, jadi negara terus berusaha untuk maju, berkembang dan maju itu tidak ada pilihan lain. Ini suatu keniscayaan karena teknologi ini semua kita harus ikut. Transparansi di dalam perpajakan semua negara pun yang akan semakin dihargai, negara akan dihargai itu transparansi semuanya akan semakin terbuka, akan semakin diterapkan oleh negara-negara yang terus bergerak untuk maju. Tetapi persoalannya, saya pernah ingat LBP pernah mengatakan satu hal. Beliau mengatakan bahwa korupsi itu mungkin nggak persis ya kalimatnya, tapi intinya itu coba diatasi dengan sistem, dengan entah transparan kita, entah apa namanya yang pajak itu konteks lah segala macam. Dia pernah mengatakan itu. Tetapi saya mau mengatakan payment ID satu sisi positif tentu bagus, karena menciptakan transparansi. Tetapi bagi kita Indonesia, kita perlu satu gerakan oleh pemimpin kita, presiden kita yang lebih kena sasaran, tidak menghabiskan energi kita terlalu lama. Sebab kenapa? Negara ini sudah terjadi satu kontaminasi yang luar biasa berpuluh-puluh tahun lalu. Sehingga masyarakat kita yang di bawah itu semakin tidak disiplin, semakin tidak mematuhi aturan, dan ada kesan sepertinya masyarakat yang seperti ini dipelihara terus. Mungkin ada kepentingan lain ya, politik dan segala macam, kita nggak tahu. Tetapi kita mendapatkan kesan seperti itu. Contohnya apa? Ini bukan contoh ya, ini nyata. Hasil survei IPAK
menunjukkan angka kita semakin memburuk. IPA itu adalah hasil yang progresif ya, progresif ya. Jadi menunjukkan masyarakatnya di bawah itu dibiarkan, terus tidak disiplin. Seharusnya hari ini di samping transparan keuangan, pajak dan lain-lain, saya pikir masyarakat menengah semua kita atas juga kita akan ikut dengan sukarela dan bersenang hati kalau semuanya dilakukan sungguh-sungguh transparan, termasuk pengelolaan APBN kita, termasuk pemakaian setiap sepeser rupiah pun kita dengan tepat. Itu yang kita mau, dan kelihatannya di mana? Kelihatannya di hasil indikator persepsi korupsi Indonesia yang semakin baik. Itu yang kita inginkan, sehingga menurut saya kita bersuara setiap hari. Jadi cara-cara yang pemerintah lakukan itu mengatasnamakan semakin baik negara, tentu baik, tetapi saya pikir ini mungkin herbal ya obatnya deh, nggak langsung tes ulang gitu barangkali. Di take time saya berarti yang kita perlukan, betul, yang kita perlukan itu sekarang itu adalah sakit kepala Panadol, ajar, muncul merek nih. Obat sakit kepala, paracetamol, ajar untuk cepat. Supaya masyarakat kita di bawah itu ikut, karena masyarakat di bawah itu akan ikut gaya-gaya pemimpin. Coba kalau beritanya setiap hari ada koruptor ketangkap, ada kriminal, ada itu, masyarakat di bawah itu ikut terus. Yang saya sering mengatakan itu 10% putih, 10% hitam, ada 80% yang abu-abu. Saya hanya mau mengatakan kepada Pak Prabowo, kalau Anda adalah bagian dari 10% putih sungguh-sungguh, Anda percayalah, masih banyak 10% putih yang ikut Anda. Dan kalau Anda berani tegas, kita ingin 80% itu tidak kehitam-hitaman, Pak Prabowo. Kita harus membuat secepat mungkin yang 80% itu putih-putihan. Dan kita sikat 10% yang hitam itu, Sis. Dan saya kira gitu aja, Sis. Memperbaiki, bukan. Ini seperti intelijen ini. Intelijen negara terhadap rakyatnya. Seperti kayak di negara komunis ini. Jadi semuanya diatur oleh pemerintah. Ini awalnya sih baik. Maksudnya baik. Cuman ya berbahaya juga buat kita. Kita semua diketahui gitu intelijen negara ini sandi yang dilakukan oleh negara-negara komunis untuk mengawasi rakyatnya. Jadi ini jebakan Batman juga. Hati-hati aja. Ya ini masih pemantauan itu berdasarkan nik KTP. Jadi contohnya gimana Pak? Kalau kita beli gorengan itu pakai nik juga ya atau transaksi perbankan yang sudah ngeling ke masing-masing sistem gitu. Yang ada di wallet ya. Ya. Karena kalau beli gorengan beli tempe pakai nik juga orang pas. Jadi gimana mungkin pemerintah sih ada ada benarnya, ada kurangnya juga. Gini mungkin yang perlu diawasi itu yang transaksi besar Mbak. Kayak contohnya gini, kita contohnya ambil ini aja yang UMR di Jakarta lah, misal kita ambil orang Jakarta rata-rata 5 jutaan Mbak ya. 5 juta kali setahun kan sekitar 60 juta, tambah bonus THR sama bonus tahun mungkin 10 juta lah, itu totalnya ada 70 juta. Nah yang perlu diawasi adalah mungkin yang transaksinya kira-kira kalau kita patokan sama gaji UMR itu yang di atas sekitar 80 juta Mbak. Kalau di bawah 80 juta pas itu orang dalam tanda kutip ya, orang paling karya menengah lah, level-level ya mungkin staff-staff itu yang gaji UMR. Tapi kalau untuk yang transaksinya di atas 80 mungkin itu yang perlu dipertanyakan Mbak, kayak mungkin tiba-tiba ada transaksi sebesar 300 juta gitu kan. Itu perlu dipertanyakan apakah itu dari hasil uang yang haram atau haram gitu kan. Karena kalau uang halal kan agak susah nyari uang segitu banyak tiba-tiba datang. Itu perlu ditanyakan atau uang haram gitu aja sih. Kalau tiba-tiba ada juga misalnya transaksi 500 miliar, itu pasti ketahuan aja, bisa 500 juta tiba-tiba masuk kan bisa dicek juga tuh dari si ini yang terkait ini untuk keluar apa, dari mana, untuk siapa dan lainnya, kemana kan ketahuan. Mungkin itu yang perlu dicek Mbak. Kalau untuk transaksi golongan kecil saya rasa pemerintah nggak perlu ikut campur. Bukannya nggak perlu ikut campur, tapi pengawasannya
jangan terlalu diketatin lah ya. Tapi kalau untuk yang transaksi besar itu yang perlu dipertanyakan, karena siapa tahu bisa itu tadi misalnya ada uang haram tiba-tiba masuk, uang titipan dari bosnya ditaruh ke rekening office boy, atau mungkin dari rekening si koleganya untuk menguruskan suatu proyek, kan bisa ketahuan nanti. Ya kalau untuk yang transaksi kecil-kecilan udah pasti tuh orang-orang golongan menengah mbak, nggak mungkin lah bermain-main dalam tanda kutip uang haram nilainya besar gitu kan. Biasanya ada benernya juga, ada kurang baiknya juga. Benernya itu tadi mbak, untuk mengawasi peredaran uang di rakyatnya gitu kan. Cuman nggak benernya kalau semua transaksi diawasi, itu yang bikin repot juga. Selain bikin repot si operator yang buat melototin datanya, juga membuat repot juga para orang-orang yang mungkin ya kayak kayak misalnya lagi mahasiswa nih ditransfer sama orang tuanya buat kuliah, buat uang makan, buat uang kos, itu kan dia kan nggak setiap hari ambilnya sebulan sekali, atau mungkin kalau pas dia lagi banyak duit gitu kan, kalau itu di rumah teman bisa 2 bulan sekali kan diambil kan, itu juga bisa ya. Nah, jadi diawasi itu tadi saya bilang, kira-kira nilainya di atas rata-rata standar hidup orang, ya kita patokan di Jakarta aja lah ya, kan tiap provinsi beda-beda nilai rupiahnya. Itu aja sih mbak. Ini tentang payment ID ya. Betul. Ya, kalau menurut saya begini loh. Sekarang tuh siapa sih bos dari negara ini? Rakyat atau pemerintah? Iya. Jadi begini. Kenapa kok yang harus istilahnya yang menjadi uji cobanya itu harus rakyat, gitu loh. Kenapa kenapa enggak ke elit politik, gitu kan, ke presidennya dulu, ya toh, turun ke wakil rakyat. Itu kan semua itu kan jelas transaksinya besar-besar toh. Nah, kenapa harus rakyat? Itu dulu aja dicontohin, gitu kan. Kalau memang mau istilahnya mau nyadap, mau melihat hasil berapa yang diperoleh setiap individu, ya mereka aja. Jangan bawa-bawa rakyat. Makanya saya tanya, siapa sih bos dari negara ini? Gitu loh. Jadi kalau misalnya merasa elit politik, termasuk presiden, termasuk DPR, termasuk MPR sebagai bosnya rakyat, itu dihapus aja itu kedaulatan negara di tangan rakyat, dihapus undang-undangnya, gitu kan, dihapus aja. Jadi sekarang itu persoalannya itu adalah mereka merasa kalau saya lihat mereka merasa menjadi bosnya, gitu kan. Kan sudah tahu apa yang terjadi di Pati kan, Bupati-Pati, ya toh. Nah, sedikit aja, Bupati-Pati di awal seperti bos kan, saya tidak takut, mau 500, mau 50 ribu, mau berapa. Lalu rakyat marah kan, rakyat Pati marah, dan benar-benar mengunjungi gedung gubernurnya, bupatinya, ya toh? Dengan sekian banyak jumlah massa di sana. Tapi akhirnya apa? Bupatinya kan mentalnya kan turun, takut, minta maaf dan sebagainya. Apakah mau seperti itu? Kita apakah akan mengulang 98 lagi? Gitu kan? Nah, ini kalau dari prediksi revolusi Prancis akan terjadi di Indonesia, gitu loh. Jadi ini benar-benar udah bukan main-main. Jadi makanya kalau sekarang mungkin rakyat diam. Sekarang banyak tekanan, kemudian diulur lagi, tekanan, diulur lagi. Rakyat udah sudah tingkat kepercayaannya sudah hilang. Jangankan itu transparansi dari pihak terkecil aja, RT RW aja, sampai kelurahan, mana transparansi keuangannya? Didukung nggak sama rakyat? Sama rakyat enggak, mereka juga bermain, gitu kan? Apa sekarang kelurahnya Mbak Mary ya? Anita. Oh, Mbak Anita. Mbak Anita tahu transparansi kelurahan di
di tempat tinggal Mbak Anita? Enggak kan? Iya. Nah, apa tahu program-program kelurahan yang sedang berjalan atau yang sedang diprogramkan? Enggak. Iya, enggak. Padahal dana desa besar, gitu kan? Tapi apa? Wali kota, bupati, gubernur, ya toh? Itu mereka bermain, gitu kan? Ya ini aja, tunjukin aja yang para elit, yang punya pejabat-pejabat termasuk ASN tuh buktikan aja. Itu aja Mbak Anita. Oke. Ya. Thank you pas komentarnya. Oke mitra bisnis, demikian sesi Businessman Open untuk hari ini. Terima kasih banyak untuk yang sudah bergabung dan saya Anita Wijaya.